Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Berdasarkan pengumuman dari situs resmi NarutoOfficial.com, Boruto episode 293 ini akan menjadi episode terakhir untuk bagian pertama dari seri Boruto. Episode terakhir bukan berarti animenya tamat, melainkan hanya akan hiatus dalam beberapa bulan ke depan, dan akan dilanjut kembali nanti di part keduanya. Lalu, untuk keseluruhan atau inti cerita dari episode minggu ini sendiri berfokus pada konflik antara Boruto dan Kawaki yang pada akhirnya mulai menentukan tujuan mereka masing-masing untuk masa depan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja ke videonya. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik Boruto episode 293 yang akan Mimin bagi menjadi dua bagian video. Fakta menarik pertama, pertarungan Kawaki versus Kode. Sesaat sebelum pertarungan, Kawaki yang telah selesai melenyapkan Boruto kini menuju ke arah Kode dan Shikamaru. Di saat Kawaki ingin mendekat, Kode mengancam Kawaki dengan cara ingin melenyapkan Shikamaru. Tapi sayangnya, ancaman Kode ini tidak membuat Kawaki terhenti maupun gentar. Bahkan, Kawaki secara tegas mengatakan, "Lenyapkanlah, aku pun tidak begitu peduli." Kode yang kesal melihat Kawaki tanpa adanya reaksi, kemudian berkata-kata kotor. "Jangan sombong dulu Kawaki, meskipun kekuatanmu telah kembali, tapi kau takkan punya kebebasan, karena itu adalah takdirmu, yang akan terus-menerus dipermainkan selamanya." Setelah puas mencaci maki Kawaki, Kode tadinya ingin pergi secara santai. Tapi lucunya, setelah mengucapkan salam perpisahan pada Kawaki, Kode pun akhirnya tersadar bahwa kekuatan Kawaki juga dapat mengecilkan benda, termasuk tanda cakarnya. Lagian aneh juga si Kode ini. Di awal dia udah tahu kekuatan Kawaki udah kembali, dan Kode juga paling tahu bahwa Kawaki punya jutsu untuk mengecilkan benda. Dengan santainya dirinya ingin pergi tanpa bertanya. Tentu kejadian selanjutnya hanya membuat dirinya malu sendiri, karena mulutnya berbicara tapi otaknya tidak dapat memproses. Kode yang sedang malu kemudian diberikan penjelasan oleh Kawaki yang intinya kayak gini. "Berpikirlah sebelum bertindak, karena kau adalah ancaman untuk Hokage ke-7, maka takkan kubiarkan kau lolos dengan mudah." Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Kawaki menggunakan Doujutsu Daikokuten untuk mengeluarkan besi hitam. Tapi hal ini Kode hindari dengan mudah. Di saat Kode loncat ke belakang, Kawaki dengan cepat menyusul ke belakang Kode dan menendang. Kode yang merasa terpojokan kemudian membalas, tapi berhasil Kawaki hindari. Karena terus dihindari, Kode pun mengeluarkan tanda cakarnya. Namun hal ini juga bisa dihindari. Lalu pertarungan taijutsu pun akhirnya kembali dilanjutkan. Dalam pertarungan ini, serangan pertama Kode berhasil Kawaki tahan. Lalu serangan kedua Kode, Kawaki hindari. Dan serangan terakhir Kode, Kawaki tangkap tangannya dan dihajar. Bosan melihat Kode yang terus jadi penyerang, Kawaki kemudian membalas dengan menangkap tangan Kode, dibarengi dengan memegang wajah Kode dan melempar. Kode yang tersentak, kemudian Kawaki sambut dengan tendangan, tapi sayangnya berhasil Kode hindari. Karena Kode masih bisa dijangkau, Kawaki kemudian melancarkan serangan kedua dengan pukulan, dan hal ini juga Kode hindari. Dirasa Kode saat ini menghindarinya cukup jauh, Kawaki pun memutuskan untuk loncat ke atas dan menendang ke bawah. Tapi ini juga gak bisa. Melihat ada celah dari Kawaki, Kode pun mencoba menyerang, tapi kenyataannya malah Kode lah yang diserang. Untuk membuat Kode tumbang, Kawaki kemudian menarik kerah dari jubah Kode untuk kemudian diserang dengan lutut, lalu diakhiri dengan tendangan yang membuat Kode terdorong ke belakang. Seperti biasanya dalam pertarungan, jika musuh tidak kunjung kalah dengan pukulan, maka senjata adalah pilihan. Dalam tebalnya kabut, ada Kode yang loncat ke atas, tapi kemudian Kawaki tonjok dari belakang. Dan dalam tebalnya kabut lagi, ada Kode yang terlihat sedang berlari menuju ke arah Kawaki, melompat ke atas, berputar, dan menyerang. Lalu Kawaki yang menerima serangan Kode terlihat begitu sulit untuk menggerakkan senjatanya. Hal ini terjadi mungkin karena dua faktor. Faktor pertama terjadi karena senjata Kawaki Kode cengkram dengan kuat. Dan faktor kedua terjadi mungkin karena berat badan Kode yang terlalu berat. Sehingga hal ini membuat Kawaki berekspresi seperti ini.
Karena Kode terlalu berat, Kawaki kemudian menghempaskan Kode dan menyerang dengan pukulan. Tapi hal ini Kode hindari dengan rapi. Lalu terjadilah epic comeback. Jika tadi serangan Kode berhasil Kawaki hindari dan tahan, maka sekarang sebaliknya. Kawaki menyerang, Kode menghindar. Lalu Kawaki menyerang kembali, Kode menahan. Dan terakhir, Kawaki menyerang dengan sedikit loncat ke atas. Kode pun juga ikut meloncat untuk menghindari. Kode yang baru aja menyesuaikan gaya bertarung Kawaki dan merasakan momen comeback, tiba-tiba malah diberi doujutsu Daikokuten oleh Kawaki. Dan karena yang keluar adalah besi hitam cakra, Kode yang terkena pun akhirnya tumbang dan tak bisa bangkit kembali. Karena Kode tak sanggup lagi untuk bertarung, Kawaki kemudian mendekati Kode. Lalu perlahan, Kawaki mengarahkan tangannya ke muka Kode. Kode yang besi hitamnya masih menancap di tubuhnya. Hanya bisa dia menatapi Kawaki, mengeluarkan jurus dari tangannya yang perlahan tapi pasti mengenai Kode. Efek dari jurus Kawaki ini membuat ledakan yang cukup besar. Ditambah, daya ledakan ini mampu membuat angin ribut. Tapi plot twistnya, yang kalah malah Kawaki. Dan hal ini bahkan membuat Shikamaru kaget dengan apa yang terjadi. Apa alasannya? Beginilah kronologinya. Jadi, pada saat Kawaki mengeluarkan jurusnya, dan sedikit lagi hampir mengenai Kode, Kode bermain curang. Kode menarik si bajingan Daemon yang lagi tidur dengan tanda cakarnya. Dan bagi kalian yang belum baca manganya, atau bagi kalian yang udah baca tapi masih lupa, Mimin akan sedikit jelaskan. Jadi, kemampuan bajingan Daemon ini adalah memantulkan serangan lawan dengan niat menyerang. Lalu alasan kenapa Kawaki terlempar adalah karena dirinya terkena jurusnya sendiri akibat kemampuan dari si Daemon. Oh, dan juga kenapa pada saat Kawaki terlempar langsung pingsan adalah karena niat membunuh yang Kawaki keluarkan cukup kuat. Seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, bahwa kemampuan Daemon adalah memantulkan dengan niat. Tapi spesifiknya Mimin lupa memberitahu, yaitu semakin kuat niat menyerang yang diberikan pada si Daemon, maka serangan yang dipantulkan juga semakin berdamage, seperti yang terjadi pada Kawaki. Lebih jelasnya seperti ini. Pada saat Kawaki menyerang Kode dengan niat membunuh, awalnya niat membunuh ini hanya tertuju pada Kode. Tapi berhubung Kode menarik Daemon keluar lewat tanda cakarnya, hal ini malah membuat niat membunuh Kawaki juga mengarah ke Daemon. Karena aura membunuh Kawaki yang kuat tidak sengaja mengarah ke si Daemon, maka terjadilah serangan balik yang membuat Kawaki terlempar hingga pingsan. Karena Kawaki telah pingsan, maka pertarungan Kawaki versus Kode pun berakhir dimenangkan oleh Kode. Walau kemenangan Kode adalah hasil curang, namun yang namanya pertarungan, yang berdiri terakhirlah yang dianggap pemenang. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar aku tuh lebih semangat lagi dalam membuat video, dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.